Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Hofila dengan NPM 1006060317045. Pada video kali ini, saya akan menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah Teknologi Kosmetika. Begitu, langsung aja ke videonya. Ujian tengah semester Teknologi Kosmetika. Saya Bella Hofila dengan NPM 1006060317045. Nah, kita langsung aja ke soal nomor 1. Nah, jadi soal yang pertama itu adalah sebutkan dan jelaskan mekanisme pembersihan kulit. Jadi untuk mekanisme pembersihan kulit itu ada 4. Yang pertama ada pelarutan, yang kedua ada absorpsi, yang ketiga ada emulsifikasi atau suspensi, dan yang terakhir itu ada mekanik. Nah, pertama kita masuk ke pelarutan. Jadi untuk pelarutan sendiri, pembersihan kulit ini dengan menggunakan prinsip yaitu like dissolve like, di mana agen pembersih akan melarutkan kotoran yang ada pada kulit jika memiliki kepolaran atau kelarutan yang sama. Setelah itu kotoran akan luluh dan melarut pada agen pembersih, maka kotoran akan dibawa keluar dari kulit bersama agen pembersih. Jadi di bawah ada ilustrasi di mana ini kita anggap sebagai agen pembersih dan ini sebagai kotoran yang menempel pada kulit. Jadi pada saat ternyata kalau misalkan agen pembersih dan kotoran yang ada di permukaan kulit memiliki kepolaran yang sama dan kelarutan, maka nanti si kotorannya itu akan melarut pada agen pembersih. Nah, seperti di bawah ini bentuk molekulnya. Nah, saat sudah bergabung, bercampur antara agen pembersih dan kotoran, karena agen pembersih ini dia larut di dalam air, makanya pada saat pemilasan, campuran ini dia akan dibawa atau terbawa pada saat pembilasan dan kulit menjadi lebih bersih. Nah, yang kedua itu ada absorpsi. Jadi pada mekanisme ini ada agen absorben yang akan menyerap kotoran, sehingga kotoran pada kulit akan terangkat, kemudian dihancurkan kotoran tersebut sehingga meluruh pada saat pembilasan. Jadi pada sediaan yang memang bersihnya itu bersifat absorpsi, dia ada absorben. Nah, absorben ini fungsinya apa sih? Dia itu bisa menjerap kotoran di permukaannya. Jadi ini anggap kita kotoran-kotoran yang menempel pada kulit. Nah, jadi pada saat si sediaan itu dipakai di kulit, yang mekanismenya absorpsi itu, nanti absorben itu akan menempel pada permukaan kulit, dan seterusnya dia akan menjerap kotoran yang ada di permukaan kulit seperti ini. Ini dijerap gitu kotoran yang ada di dalam kulitnya. Nah, terus udah gitu nanti dia akan dihancurkan sama absorben. Nah, pada saat ada pembilasan, nanti kan dia sudah hancur dan meluruh, nanti akan terbawa oleh air pembilasan gitu, jadi kulitnya bersih. Terus yang ketiga itu ada emulsifikasi dan suspensi. Nah, mekanisme ini diperlukan bantuan surfaktan sebagai agen detergensi. Jadi surfaktan ini bentuknya misel. Nah, apa sih bedanya emulsifikasi dan suspensi? Jadi kalau untuk emulsifikasi dia kotoran yang dibawa atau yang akan dibersihkannya itu berupa lemak atau minyak, dan suspensi itu bentuknya itu padatan kotoran yang memang tidak bisa dalam air, maka dibutuhkan surfaktan. Nah, surfaktan ini dia memiliki dua bagian, kepalanya itu dia polar, terus ekornya itu dia non polar. Nah, setelah itu mekanisme yang terjadinya seperti apa sih? Jadi nanti bagian ekor surfaktan non polar tails itu akan menempel atau mengadhesi di kotoran yang non polar ini gitu. Nah, dia mengadhesi, terus makin banyak tuh, karena prinsipnya like dissolve like juga, surfaktan semakin banyak yang ekor dari si surfaktan non polar suka sama kotoran, dia akan semakin banyak gitu yang mengikat si kotoran. Nah, pada akhirnya sampai di mana konsentrasinya itu dia si surfaktan itu mengelilingi kotoran. Nah, kondisi ini disebut misel gitu.
Jadi sesudah misel nanti karena kepalanya itu dia polar atau polar growth itu larut di dalam air, makanya nanti dia akan larut, terus nanti pada saat pembilasan dia akan keluar dari kulit gitu dan kulit menjadi bersih. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada mekanik. Nah, untuk mekanik sendiri, mekanisme pembiasan mekanik ini dengan metode konvensional. Jadi mekanisme ini dengan menggunakan gaya mekanik seperti penggosokan dan penyikatan atau penggarukan. Nah, jadi di mana dengan gaya mekanik akan membuat kotoran yang menempel pada kulit akan keluar, kemudian terangkat dan melulus. Seperti kita lagi keramas, kan kita suka menggaruk atau menggosok kulit kepala. Nah, itu termasuk mekanisme pembersihan, yaitu dengan cara mekanik. Jadi pada saat digosok, kotoran yang menempel pada kulit kepala akan terangkat, dan dengan bantu pembilasan dan sampo, nanti itu akan meluruh bersama air pembilasan dan kulit kepala menjadi lebih bersih. Terus nomor 2, jelaskan 3 mekanisme moisturizer. Tapi sebelum itu, kita ketahui dulu yuk apa itu moisturizer. Jadi moisturizer itu adalah sebuah sediaan yang melembabkan kulit. Fungsi dari moisturizer sendiri adalah menjaga kandungan air yang ada di dalam kulit. Meskipun ya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan moisturizer alami, yaitu apa? NMF. NMF adalah Natural Moisturizer Factor. Nah, NMF ini bergantung pada metabolisme tubuh dari masing-masing individu. Namun, pada beberapa kondisi tubuh, kita memerlukan emang sediaan moisturizer, seperti kalau tempat tinggal atau lingkungan kering, panas. Nah, sehingga pada lingkungan itu menyebabkan kandungan air di dalam kulit akan menurun akibat menguapnya air ke atmosfer. Gitu. Dan menjadi kulit kita kering, seperti kita lagi bermain ke pantai, kita panas, dan banyak kulit, saking panasnya si air di dalam di kulit itu akan menguap ke atmosfer. Nah, makanya dibutuhkan moisturizer. Nah, mekanisme yang pertama itu ada okklusif. Jadi okklusif itu dia membuat lapisan lipid film pada permukaan kulit. Nah, jadi pada lapisan, jadi okklusif itu pada saat di pengaplikasiannya ke permukaan kulit, dia akan langsung membuat lapisan lipid. Nah, si air-air yang ada di dalam kulit dia nggak bisa keluar, dia akan tertahan. Kenapa? Karena perbedaan kepolar antara lipid dan air, di mana air polar dan lipid non polar, sehingga nanti dia akan tertahan dan tidak bisa melewati lipid film ini. Nah, dengan begitu sesuai dengan fungsi dari moisturizer itu menjaga kandungan air di dalam kulit. Nah, selanjutnya itu ada humektan. Jadi humektan itu adalah suatu senyawa yang bisa mengikat air secara kuat dari atmosfer dan bisa juga sebagai pembasah. Nah, jadi nanti air-air yang ada di dalam air-air yang ada di atmosfer itu akan ditarik. Jadi pada saat pengaplikasian sediaan yang mengandung humektan di permukaan kulit, nanti akan membuat si air yang ada di atmosfer masuk ke dalam kulit, jadi kulitnya akan terhidrasi lebih baik. Nah, contoh kalau misalkan kulit kita sudah kering, terus kita pakai sediaan humektan, yang ada humektannya, dia akan menarik air dari atmosfer dan kulit kita menjadi kembali lebih lembab. Gitu. Ini adalah air-air yang masuk tuh, nanti jadi seperti ini ada air yang masuk, ini air yang masuk gitu ya. Ini air yang masuk karena humektannya narik air gitu dari atmosfer. Nah, selanjutnya yang ketiga tuh emolien. Jadi emolien itu bekerja dengan cara mengisi ruang-ruang antara desquamating keratosit untuk membentuk permukaan halus. Jadi mekanisme kerja emolien itu ada di sini ya, di bagian ini yang aku buletin. Nah, jadi pada saat kulit kita kering atau pecah-pecah, jadi desquamating cell ini nggak jadi rapat, malah jadi renggang-renggang dan ada sela-sela. Nah, emolien ini umumnya kan minyak, jadi nanti emolien akan mengisi sela-sela tersebut. Karena minyak sifatnya itu pelembab alami, sehingga nanti karena si sela-sela desquamating cell ini diisi oleh minyak, maka akan membuat permukaan menjadi lebih lembab dan halus. Seperti itu. Terus yang ketiga, saya sebagai formulator, saudara diminta untuk membuat sediaan kosmetika baik. Nah, jelaskan apa saja pertimbangan saudara dalam menganalisis formula yang akan dibuat.
Nah, jadi di sini formula yang ditampilkan dalam video ini adalah buatan saya sendiri sebagai formulator. Nah, saya membuat krim bayi. Jadi bahan formulanya ada sunflower oil, talcum steril, zinc stearat, olive oil, gliseril monostearat, dimeticon, gliserin, bisabolol, phenoxyetanol, parfum EDTA, dan air. Nah, saya akan jelaskan analisis pertimbangan formula krim bayi ini satu persatu. Yang pertama itu ada sunflower oil. Nah, sunflower oil itu saya pilih karena dia zat aktif yang dapat mengobati iritasi kulit pada bayi, karena kulit bayi itu sangat-sangat sensitif. Jika terlalu kering dia iritasi, jika terlalu lembab dia iritasi, maka dengan krim ini dia bisa mencegah iritasi pada kulit bayi. Terus yang kedua ada talcum steril. Nah, talcum steril itu sebagai penyerap lembab, karena pada kulit bayi yang memang sangat sensitif, jika terhidrasi lebih maka akan membuat kulit itu lebih rusak secara mekanik, sehingga zat asing masuk ke dalam tubuh melewati kulit itu lebih mudah. Begitu, dan bisa menyebabkan kulit menjadi lunak dan dia iritasi juga akhirnya gitu. Nah, untuk steril kenapa? Karena untuk mencegah adanya antimikroba, tapi kalau nggak steril juga bisa. Nah, terus selanjutnya ada zinc stearat. Nah, zinc stearat itu dia sebagai agen water resistant. Nah, karena agen water resistant untuk membantu pengobatan iritasi kulit pada bayi karena hidrasi yang berlebih. Selanjutnya ada olive oil sebagai oil emollient. Nah, emollient ini membantu pelembaban kulit dan sebagai fase minyak juga. Gitu. Terus selanjutnya ada gliseril monostearat, yaitu sebagai emulsifier atau emulgator untuk menjaga stabilitas emulsi pada krim. Selanjutnya ada dimeticon. Nah, dia sebagai silikon, dia juga sama memiliki fungsi efek water resistant. Nah, selanjutnya ada gliserin sebagai humectant, ya dia sebagai moisturizer, dan dia juga memiliki fungsi pembasah gitu di sediaan ini. Terus selanjutnya ada bisabolol. Nah, ini tuh sebenarnya adisional, cuma ditambahin karena memiliki efek yang baik untuk kulit bayi yang sangat-sangat sensitif. Jadi bisa memberikan efek water resistant juga, bisa memberikan efek anti iritasi karena kulit bayi itu benar-benar sensitif gitu, dan menjaga kelembaban kulit. Yang selanjutnya ada phenoxyetanol sebagai antimikroba. Kenapa pakai antimikroba? Karena pada sediaan ini menggunakan air yang merupakan media yang sangat baik untuk mikroorganisme tumbuh. Selanjutnya ada parfum sebagai pewangi, ada EDTA sebagai agen penghelat karena di sini pakai dimeticon atau silikon. Nah, tujuannya untuk menjaga stabilitas dan penampilan dari sediaan. Nah, terus selanjutnya ada air sebagai fase air dan pelarut. Ini bisa dilihat saya mengambil citasi dari Hope, pengarangnya Rowe et al. Tahun 2009. Terus ada Madavi et al. 1996, yaitu judul bukunya Food Antioxidant. Terus yang terakhir ada Bhatia N. Dia judul jurnalnya itu Treating Seborrheic Dermatitis. Dia diambil dari jurnal The Dermatologist. Begitu. Nah, selanjutnya, jadi sinar surya itu sangat-sangat penting ya bagi kehidupan kita. Namun pada kenyataannya manusia juga membutuhkan sediaan kosmetika tabir surya. Nah, jelaskan jenis-jenis sinar UV serta mekanisme kerja sediaan tabir surya. Kita masuk dulu ke jenis-jenis sinar UV. Jadi sinar UV itu ada 3, ada UVA, UVB, sama UVC. Nah, untuk UVC yang pertama itu dia panjang gelombangnya adalah 200 sampai 280. Jadi UVC ini dia nggak bisa menembus kulit karena dia tertahan di ozon. Terus yang kedua ada UVB. UVB ini dia panjang gelombangnya 280 sampai 320 nanometer gitu si UVB ini. Nah, dia bisa menembus sampai epidermis. Nah, UVB ini dia bisa menyebabkan fotokarsinogenesis dan imunosupresi pada kulit. Selanjutnya ada yang UVA yang panjang gelombangnya paling panjang, yaitu 320 sampai 400 nanometer. Nah, UVA ini bisa berpenetrasi bahkan sampai ke kulit bagian dalam, yaitu dermis, sehingga bisa mempengaruhi pewarnaan kulit dan photoaging. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada mekanisme tabir surya. Nah, untuk mekanisme tabir surya itu ada 2 ya, sebenarnya ada physical
sunblock, ada chemical sunscreen. Jadi pertama kita bahas dulu physical sunblock. Jadi untuk physical sunblock, jadi dia itu akan refleks. Jadi pada saat dia akan senyawanya itu akan merefleksikan atau dia akan memantulkan dan mempendarkan cahaya dari sinar UVA. Jadi pada saat sunblocknya dipakai kena sinar matahari, nanti sinar mataharinya dipantulkan atau dipendarkan arah lain, jadi nggak kena ke kulit. Nah, yang kedua itu ada namanya chemical sunscreen. Untuk chemical sunscreen sendiri dia itu absorb. Jadi dimana pada chemical sunscreen itu nanti si UVA dan UVB-nya itu dia diserap. Terus sudah diserap, nanti nanti akan ada penurunan energi. Kemudian energi itu akan dikonversi untuk merubah energi dari UVA dan UVB itu menurun, dan panjang gelombangnya juga memanjang gitu, dan kembali ke saat semula. Jadi kan simpelnya gini, jadi pada saat dipakai si sinar matahari nyampe ke kulit, ada yang sediaannya chemical sunscreen, dia diserap. Terus udah gitu kan UV-nya itu dia sudah tereksitasi kan ke energi yang lebih tinggi. Nah, dengan diserap itu akan terjadi penurunan energi. Nah, nanti penurunan energi itu dikonversi menjadi energi, sehingga nanti si energi itu dipakai untuk si UV itu turun ke ground state atau ke energi semulanya gitu. Jadi aman untuk kulit, seperti itu. Mungkin sekian dari jawaban saya atas ujian tengah semester dari mata kuliah teknologi kosmetika. Nah, dari itu terima kasih kepada Bapak Eka yang sudah memberikan keleluasaan untuk memberikan penjelasan mengenai UTS melewati video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila masih banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.